Kalau kita ingin tahu kebenaran Quran, bukan lewat menjabarkan, lewat penafsiran pikiran. Ya harus melacak kenyataannya. Ya. Karena apa yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Dan kenyataan itu harus kita lacak. Bukan kita jabarkan, bukan kita tafsirkan. Ya. Maka yang berbicara bukan atas nama akal, tapi atas nama pengalaman. Ya. Itu yang harus diluruskan, Hyang. Atas nama pengalaman. Karena kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Kayak gini, Hyang. Hyang ini agamanya aja kita nggak tahu. Kalau dia ngaku agama Islam, siapa yang percaya? Tolong bicara agama selain agama Islam bebas. Gitu, Hyang. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya. Apa yang membuat beda? Metodologinya. Seperti yang membuat beda kan hanya tempat sembayangnya, cara ibadahnya. Dan lagi pula, Hyang nggak bisa dilihat dari agama. Begitu, Hyang? Iya, agama itu pintu bagi Hyang. Dan pintu itu sudah Hyang lewati. Ya. Gitu. Hyang bukan penjaga pintu. Ya, dia hanya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya juga pintu saja. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi kalau udah masuk ke dalam sama. Cuma banyak orang yang belum bisa masuk ke dalam. Yeah. Mereka hanya senang mempelajari pintu yang satu, ya, mempelajari pintunya sendiri-sendiri dan merasa pintunya sendiri yang paling benar, paling baik. Yeah. Dan menganggap pintunya sendiri yang menuju Tuhan, yang lain tidak. Yeah. Mereka belum pernah masuk sama sekali. Hanya sibuk mempelajari pintu, siapa yang bikin pintu, dan sibuk menjaga pintunya. Seperti anjing-anjing penjaga pintu yang galak-galak. Yeah. Kalau Hyang nggak peduli orang mau kenal Hyang ini Islam, Buddha, Hindu, nggak jadi masalah. Hyang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Hyang. Iya, tapi Hyang bukan pengikutnya Muhammad. Ya. Hyang mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Ya. Hyang juga pengagum Buddha, pengagum Siddhartha Gautama. Ya. Tapi Hyang bukan pengikut Siddhartha Gautama. Tapi Hyang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Ya. Hyang juga sangat kagum sama Yesus. Ya. Hyang salut sekali dengan perjuangan Yesus. Tapi Hyang bukan pengikut Yesus. Hyang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Ya. Ya. Begitu pula Hyang sangat kagum sekali dengan Siwa. Tapi Hyang bukan pengikut Siwa. Ya. Ya. Hyang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qur'annya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gitanya. Itu karya-karya besar. Ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Ya, ya. Dan Hyang sangat kagum dengan orang-orang itu. Gitu. Jadi Hyang udah nggak bisa dibedakan. Ya. Masalah yang Islam, Hindu, Kristen itu urusan Tuhan, bukan urusan yang. Ya. Lagipun yang kita kaji kan kajian spiritual kan? Iya, kajian spiritual, bukan agama. Tidak. Agama pun kita kaji dalam kacamata spiritual. Iya. Gitu. Begitu, Yang. Iya, agar bangsa ini juga mengalami kenaikan tingkat Iya. dalam pemahaman masalah spiritualitas. Iya. Sudah waktunya, Yang. Iya, agar kita tidak terus terpuruk dalam pemahaman-pemahaman yang dangkal tentang agama dan spiritualitas. Iya. Sudah waktunya orang berbicara tentang kebenaran, tentang kedalaman, tentang kemerdekaan, tentang kebersamaan, dan tentang kenyataan yang sebenarnya. Itu yang paling penting, Yang. Iya, Tentang kenyataan tentang kenyataan yang sebenarnya. Iya. Gimana? Teman Diva sudah bingung? Masih bingung dengan yang dimaksud dengan kajian spiritual? Saksikan video yang di sini. Diklik ya. Yang ingat nggak? Kita waktu itu pernah bahas tentang baik dan buruk dalam kajian spiritual. Ya. Itu kalau nggak salah Diva mau mau nonton. Diva mau ke bioskop. Oke, ya. Terus Diva mampir ke sini bentar itu yang akhirnya kita ngobrol. Ada satu komen yang cukup menarik buat Diva. Itu komen yang mengkomen masalah baik buruk. Dia itu komen tentang, nah ini Diva bacain aja ya. Oke. Ya. Mungkin Khalid Basalamah milih berhati-hati demi menjaga pikirannya juga.
Asumsi Khalid Basalamah dengan Hyang susah ketemunya. Karena Khalid Basalamah berpegang pada dalil atau Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Hyang banyak berasumsi dengan akalnya. Begitu Hyang. Apa yang dia tahu tentang Quran? Apa yang dia tahu tentang kenyataan? Mungkin Khalid berbicara atas nama Quran, tapi ketika dia menjabarkannya, udah pemikirannya sendiri. Begitu Hyang. Iya. Kalau kita ingin tahu kebenaran Quran, bukan lewat menjabarkan, lewat penafsiran pikiran. Ya harus melacak kenyataannya. Ya. Karena apa yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Dan kenyataan itu harus kita lacak. Bukan kita jabarkan, bukan kita tafsirkan. Ya. Maka Hyang berbicara bukan atas nama akal, tapi atas nama pengalaman. Ya. Itu yang harus diluruskan Hyang. Atas nama pengalaman. Karena kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Ya. Semua kitab suci hanya berisi pernyataan-pernyataan. Ya. Maka untuk mencapai apa yang dinyatakan, untuk mencapai kenyataannya, ya kita harus menemukan kenyataan yang dinyatakan dalam kitab suci. Kalau kitab suci menyatakan api itu panas, ya kita harus sampai menyentuh panasnya api. Bukan hanya sekedar melihat api atau mendengar namanya api. Ya. Begitupun tentang Tuhan. Jangan hanya yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi harus sampai menyentuhnya. Harus sampai mengalaminya. Ya, ya. Itu namanya hakul yakin. Ya. Kalau kita hanya mengkaji kitab sucinya lewat penafsiran-penafsiran, sampai ubanan, nggak ada artinya apa-apa. Ya, yang. Ya kita harus melacaknya dengan melakukan peningkatan. Ya. Sampai ada 4 tingkatan untuk mencapai titik yang tertinggi. Ya. Ya orang asal mangap mulutnya ya bisa saja. Ya. Orang-orang yang semacam ini kadang-kadang nggak menyadari kalau perkataannya bisa menyesatkan orang lain, tapi seringkali menuduh orang lain menyesatkan. Ini orang yang super goblok. Sesat, yang dibilang sesat sebenarnya itu seperti apa Hyang? Sesat itu hal yang biasa. Kenapa takut dengan kesesatan? Wong sesat itu namanya nggak tahu jalan. Ya. Kan kalau nggak tahu jalan bisa tanya orang kalau sudah tersesat. Wong yang namanya tersesat itu kan hanya masih salah berpikir. Jangan sampai salah berbuat. Ya. Salah berpikir, salah jalan. Nah, kalau sudah salah berbuat yang bisa merugikan orang lain, nah ini baru nggak benar. Ya. Paling-paling yang disebut sesat kan masih salah berpikir, salah ngomong. Ya. Ya. Kalau sudah salah tindak, nah ini berakibat. Apalagi yang sampai merugikan orang lain ya. Nah itu dia. Hal yang normal, jangan kita berlebihan. Ya. Seperti yang pernah bilang kan, orang yang takut sesat malah nggak bisa kemana-mana, nggak berani kemana-mana. Ya. Akhirnya dia malah tersesat dalam ketersesatannya sendiri. Ya. Tersesat dalam ketakutannya sendiri. Ya, ya. Nah ya. Lebih baik berjalan, tersesat daripada nggak berjalan sama sekali. Ya. Kalau kita mau berjalan, sekalipun tersesat, terus berjalan, lama-lama nggak tersesat. Ya. Makin lama makin tahu kita jalan-jalan yang pernah kita lewati dan yang akan kita lewati. Akhirnya tidak tersesat lagi. Ini orang yang berani berjalan tanpa takut tersesat. Ya. Tapi orang yang takut tersesat belum berjalan sudah nggak berani. Nanti takut tersesat, nggak bisa pulang nanti. Nah, Ya, ya. akhirnya nggak berani kemana-mana. Nah, tersesat nggak dia? Ya. Tersesat dalam pikirannya sendiri. Jadi jangan berlebihan. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka seolah-olah pernah ke neraka saja. Ya. Ada beberapa komen juga yang mereka itu memperdebatkan tentang surga dan neraka. Oke. Gitu. Mungkin ini pertanyaan dari diri Diva sendiri. Ya. Kalau dari kecil itu kan kita diterangkan kalau surga itu indah gitu, yang banyak ini banyak itu dengan segala keindahannya. Sedangkan neraka itu panas gitu, yang digambarkan sangat menakutkan. Ya, tempat yang penuh dengan ketersiksaan. Begitu. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simple yang. Kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh yang di mana ya?
Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Begitu yang. Iya. Kalau tanya sama Hyang di mana tempatnya gitu, ya sama, Hyang juga pengen tanya di mana tempatnya gitu. Yang malah pengen tahu juga ya. Iya, karena apakah tempatnya itu sesudah kematian? Ya. Ya, orang-orang kadang-kadang kan meyakini bahwa itu terjadi nanti kalau sudah kematian. Ya. Nah, berarti tempatnya di kuburan gitu, atau di mana? Waktu mati kan ditaruh di kuburan tuh. Ya. Ya. No, masalah surga dan neraka. Kalau kita mau membaca kitab suci secara menyeluruh, ya, keterangan mengenai surga dan neraka di dalam kitab suci itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita harus mampu membaca seluruhnya dengan baik. Di situ akan ditemui pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa semua yang bertentangan itu tidak ada. Begitu yang. Iya. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Ya. Yang ada yang berpasangan. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Baik buruk itu bertentangan, tidak ada. Makanya kalau baca kitab suci itu harus menyeluruh. Kalau nggak tahu bahasa Arab atau bahasa asing, baca terjemahannya cukup. Ya. Baca aja udah. Dengan kepolosan hati, dengan kejernihan pikiran. Kita akan dapat bimbingan Tuhan. Baca berkali-kali. Jangan cuma dengar dari para kiai atau para pendeta. Ya. Ayatnya cuma dipilih. Kita baca dengan sendiri, baca sendiri seluruh kitab suci itu. Kalau kita percaya dengan Quran, baca Quran secara menyeluruh. Ya. Kita percaya dengan Tripitaka, baca Tripitaka secara menyeluruh. Jangan separuh-paruh, jangan sepenggal-sepenggal, jangan yang kita baca yang kita sukai. Dinyatakan di dalam kitab suci itu bahwa semua yang bertentangan tidak ada. Semua yang bertentangan itu ilusi. Begitu yang. Iya. Dunia dan akhirat juga termasuk ilusi. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Ya. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Jadi kalau kitab suci mengatakan adanya neraka dan surga, itu tidak berbicara tentang tempat. Apa surga dan neraka itu keadaan? Berbicara tentang psikologi. Keadaan atau gimana? Berbicara tentang mentalitas. Mentalitas orang-orang yang miskin dan mentalitas orang-orang yang bersyukur dan mentalitas orang-orang yang selalu mengeluh kekurangan. Begitu ya? Iya. Apa kita ambil satu contoh apa yang? Mentalitas orang yang selalu kekurangan, dia akan senantiasa mengeluh dalam kehidupannya. Orang-orang yang semacam ini sama dengan orang-orang yang tidak punya mata, buta terhadap kenikmatan yang sudah dia nikmati setiap hari, ya, buta terhadap semua kebaikan yang sudah dia peroleh setiap hari. Iya kan? Iya. Bagi orang-orang yang tahu bahwa kehidupan ini sangat indah, menyenangkan, harusnya kita bersyukur. Kalau kita sampai sakit, nggak bisa makan enak, nggak bisa merasakan sesuatu dengan enak, ya bukan juga karena Tuhan, karena kita kurang berhati-hati. Ya. Jadi surga dan neraka itu hanya perkara mentalitas saja. Ya. Kalau masalah mentalitas itu gampang merubahnya. Ya yang. Itu gampang kita setting ulang cara berpikirnya. Ya. Bagaimana berpikir dari yang tadinya sering mengeluh, kemudian menjadi sering bersyukur. Iya yang. Orang yang selalu bersyukur itulah surga. Orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya, dia dalam neraka. Surga dan neraka itu berarti bisa kita ciptakan sendiri yang. Betul. Bisa kita bentuk, kita ciptakan, bisa kita temukan. Ya. Mungkin itu ya yang sering dibilang sama orang, bersyukur maka nikmatmu akan lebih kutambahkan. Bertambah. Gitu ya. Ya yang. Ya kalau di tingkat anak-anak memang seringkali surga neraka digambarkan dengan tempat yang serem-serem. Itu kan hanya untuk nakutin anak-anak. Ya. Supaya tidur, supaya makan, supaya berbuat baik. Ya. Bagi orang dewasa ya nggak perlu lagi. Ya. Tapi kan jarang sekali ya yang untuk kita nggak usah bahas orang lain. Mungkin diri Diva sendiri saja
untuk merasakan benar-benar bersyukur itu mungkin kan hanya sekedar kata-kata ya, yang Iya. hanya sekedar orang bilang alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya, yang Iya. Yang semacam itu kan baru belajar mengucapkan syukur. ya. Jadi bersyukur yang sebenarnya itu seperti apa, yang Bersyukur yang sebenarnya itu ya dalam keadaan bahagia yang sesungguhnya. Tidak punya ketakutan apa-apa dalam kehidupan ini. itu bersyukur Iya. Dia hanya melihat keindahan. ya, yang Nggak ada yang dilihat lain kecuali keindahan, kebahagiaan. Diva juga sudah belajar menerapkan itu, yang untuk selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah gitu. Iya. Tapi keinget cicilan langsung neraka lagi ya. Nah itu persoalan lain. Itu neraka yang diciptakan sendiri ya. Nah, Yang. iya. Makanya kalau kita nyicil itu harus dipikir dulu. Hah? Gitu ya, yang Iya. mampu nggak gitu ya. Iya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di kemudian hari kita merasa terbebani gitu kan. Iya. Lakukan sesuatu yang kira-kira kita mampu atau kita percaya bahwa kita akan lebih baik setelah kita berani melakukan sesuatu yang mungkin bisa terbebani. Iya. Berarti yang seumur hidup nggak pernah nyicil-nyicil ya? Ya, beruntung sampai sekarang nggak pernah. Nggak pernah yang siap. Patut kita contoh ya teman Diva. Bagi resepnya nanti ya, yang ngobrol santai sama Hyang, nggak santai-santai banget ternyata, yang Hah? nggak santai-santai banget Ya ternyata. sebetulnya ya santai, serius, ya nggak ada bedanya. Iya, Serius iya. tapi santai tapi serius. Artinya ya, Hidup juga dibikin gitu ya, yang ya santai, tapi apa yang kita bicarakan bukanlah pembicaraan kosong gitu loh. benar, yang seperti yang selama ini Hyang selalu meluangkan waktu untuk Metadiva, pembahasan-pembahasan kajian spiritual yang menjadikan itu semoga menjadi mencerahkan gitu ya, yang Itu yang harapkan. iya, tersampaikan apa yang Hyang sampaikan dan benar-benar dipahami ya, yang dan dilakukan ya, Yang. Dilakukan, Iya, dijalani, diterapkan. Iya. Tapi yang sepertinya ada dari beberapa komen-komen Metadiva TV yang mungkin akan Diva bahas dalam kajian spiritual juga bersama Hyang. Oke. Gitu. Siap. Hari ini selesai dulu kita sharingnya, Hyang. Oke. Diva ngucapin terima kasih sekali buat Hyang. Sama-sama. Semoga kita selalu sehat, Amin. penuh keberkahan. Swaha. Amin. Terima kasih teman-teman Diva. Terima kasih supportnya. Terima kasih subscribe, like, komen, dan mungkin banyak juga dari teman-teman Diva yang sudah meng-share video-video yang Metadiva saksikan.